ini kita sudah melewati Paskah, tapi suasana Paskah masih tetap ada sampai hari ini ya. Artinya tentang pengharapan ya. Kemarin saya sampaikan orang-orang yang memiliki pengharapan itu yang buat iblis takut ya. Makanya iblis sengaja dengan pakai apa kemarin? Dengan hoax ya, melalui hoax supaya kita pikir Yesus itu tidak pernah bangkit. Bahkan dikatakan sampai hari ini bangsa Israel masih percaya Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Jadi artinya dampak daripada hoax itu tidak main-main. Maka jangan anggap enteng ya dengan suka ngirim-ngirim hal-hal yang tidak benar. Kalau belum kita dapat dari sumber yang memang bisa dipercaya, please jangan suka kirim-kirim WhatsApp, kirim-kirim foto, karena akibatnya ternyata sangat fatal. Bahkan sekarang pemerintah sudah membuat peraturan kalau sampai ada hoax-hoax yang membahayakan itu bahkan bisa urusannya pidana. Jadi please anak-anak Tuhan ya, kita belajar dari kesalahan apa yang dilakukan oleh tentara, apa yang dilakukan oleh orang Israel 2000 tahun yang lalu. Mereka tebarkan hoax, efeknya sampai hari ini banyak orang tidak selamat karena mempercayai perkataan bahwa Tuhan itu nggak pernah bangkit ya. Jadi makanya dikatakan di sini kemarin 3 hal saya sampaikan. Pertama adalah tentang berita bohong yang dipakai oleh iblis. Dan siapa pionnya? Ingat kemarin pionnya adalah orang-orang yang tahu kebenaran, imam-imam kepala. Makanya jangan kita puas hanya sekedar kita jadi orang Kristen, kita mengatakan diri kita ke gereja, tapi kalau kita ternyata dalam keadaan 3 akar kemarin saya sampaikan. Akar dosa yang pertama adalah apa? Uang. Gara-gara uang makanya mereka berani mengatakan hoax, betul. Yang kedua adalah apa? Gara-gara iri, gara-gara dengki, makanya hati mesti dibereskan. Yang ketiga gara-gara apa? Gara-gara kesombongan ya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dan itu paling gampang dimasuki oleh si jahat ya. Jadi ada 3 pion iblis di dunia ini ya. Jadi ternyata iblis itu bukan iblis namanya kalau dia nggak cari partner kerjanya di dunia. Jadi ayolah ya, nggak waktunya lagi menjadi partner kerjanya si jahat ya. Kalau dulu pernah kita melakukan hal yang tidak baik, tapi mulai sekarang ambil keputusannya sebelum masuk bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya, kita ambil keputusan untuk menjadi partner kerja Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk dalam Kisah Rasul ya. Jadi selama kita dalam keadaan corona ini kita akan belajar ya, dari mulai Matius kemarin, sekarang kita akan masuk dalam Kisah Rasul ya. Oke, kita buka Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ya, saya percaya semua kita pasti akan diberkatin ya. Nah dikatakan Kisah Rasul 1 ayat ke, nanti kita akan belajar ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Ini tentang Kisah Rasul. Jadi sudah Matius selesai, Matius 28, kita akan masuk ke Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah waktu saya sering menyiapkan firman ini tentang tentang kuasa ya. Tapi hari ini Tuhan berbicara tentang hal yang berbeda. Makanya saya selalu ingatkan, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman adalah Allah sendiri. Kalau engkau dan saya baca firman, jangan pernah bilang begini, aku udah tahu kok Bu Indri, saya sudah pernah baca. Sering kali dengan ayat yang sama, tapi bisa pengertiannya banyak sekali yang luar biasa sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pernah nyampaikan tentang Yohanes 2, itu tentang anggur manis ya, anggur tentang perkawinan di Kana. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, conquerors, sampai bisa ada 10 versi loh itu. Pertama versi tempayan, yang kedua versi daripada anggurnya, ketiga versi daripada pendapat daripada dunia. Intinya banyak sekali. Itu hanya baru satu cerita. Nah kok bisa beda-beda Bu Indri, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kalau engkau baca firman, jangan pernah andalkan kita punya pikiran logika. Tapi minta Roh Kudus berikan aku pengertian. Karena waktu kita minta Roh Kudus yang berikan pengertian, firman yang sama kau baca itu bisa pengertiannya luar biasa. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah, dan firman itu hidup sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu ya. Seperti Ibu Indri pernah sampaikan, saya sendiri bukan seorang teologi, saya bukan pendeta, saya nggak tahu mengenai doktrin, saya nggak tahu mengenai teologi, tapi saya hanya karena tuntunan Roh Kudus, karena kasih karunia. Makanya belajar ya, baca firman Tuhan tuh selalu minta Roh Kudus tuntun saya bagaimana cara untuk mengerti tentang firman. Karena firman ini luar biasa, ini seperti harta karun. Waktu engkau menggali dengan hati yang haus dan lapar, engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari dalamnya ya. Nah kita akan belajar 3 hal tentang Kisah Rasul yang pertama ini. Yang pertama dikatakan tadi, ya saya ulang ayatnya lagi ya. Dikatakan murid-murid begini, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, perhatikan, engkau tidak
tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini jelas jawaban yang sangat-sangat tegas daripada Tuhan. Tuhan berkata apa? Tuhan mengajarkan kita untuk tidak fokus kepada hal-hal yang tidak di bawah otoritas kita ya. Kita nggak usah fokus karena itu hanya buat kita pusing dan menyusahkan diri kita sendiri ya. Dan dikatakan pusing dan menyusahkan diri kita dengan banyak perkara ya. Tuhan bilang nggak usah kau tahu, itu bukan urusan kau. Ini Tuhan sangat tegas ya. Nah, dikatakan di sini dari mengurus orang lain. Kenapa kita mesti banyak sekali ngurus orang lain? Kenapa nggak kita fokus kepada konsolidasi ke dalam diri kita sendiri ya? Nah, pasti semua kita ngomong gini, loh Bu Indri kok nggak sesuai dengan firman? Jadi kita mesti cuek sama orang lain. Jadi kita mesti nggak mau tahu dengan kondisi dunia pada saat ini. Nah, ini seringkali kita kadang-kadang menangkap firman itu hanya karena pakai emosi. Kalau engkau menangkap firman dengan hikmat daripada Tuhan, kita nggak akan cepat-cepat langsung memotong, langsung mengkat, langsung mengatakan ini dan itu. Jangan pakai asumsi dalam ikut firman Tuhan ya. Nah, dikatakan di sini jawaban saya adalah keliru ya. Kalau dikatakan kita nggak boleh peduli dengan orang lain, itu keliru, tidak sesuai firman Tuhan ya. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh si jahat. Si jahat seringkali memelintir firman Tuhan. Sedikit dipelintir artinya sudah berbeda ya. Nah, seperti waktu dia ngomong sama Hawa, kalau engkau makan, engkau pasti sama seperti Tuhan. Sama-sama ngomong tentang buah, sama-sama tentang tidak boleh makan, tapi bedanya kalau dimakan itu akan sama seperti Tuhan. Iblis tuh paling jago, master of the pelintirs ya. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, betul-betul sekali lagi minta hikmat supaya jangan sampai iblis pelintir, kita percayakan. Dan yang mengerikan, followernya iblis ini banyak sekali tentang pelintir memelintir firman Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata ada yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Ada 2 jenis kepo. Apa sih kepo? Kepo tuh pengen tahu. Ibu Iri sok tahu lagi ya. Padahal saya sendiri gak terlalu sering dengar kata-kata kepo. Tapi waktu saya siapkan ini, Tuhan bilang ada 2 jenis kepo ya. Nah, kepengen tahuan kita. Nah, apakah kepo itu selalu salah? Nanti kita akan lihat. Ternyata kepo itu gak selalu salah. Ada kepo yang positif, ada kepo yang negatif. Mana buktinya ya? Kita buka Yohanes 9 ya. Yohanes 9 ayat 1 dan 2 ya. Supaya kita mengerti apa yang bisa jadi pesan Tuhan pada hari ini sama kita ya. Oke. Yes. Dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ya. Nah, saya ulang sekali lagi. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Nah, murid-muridnya bertanya padanya. Murid-murid mulai kepo ya. Dia bilang gini, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, kesannya ini betul-betul murid ini pengen tahu banget, betul? Nah, coba kita lihat ayat ketiga. Bagaimana respon daripada Yesus? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Ini jelas ya. Ini jelas dikatakan tadi. Sama-sama berkomentar tentang si buta sejak lahir ya. Berarti murid-murid dan Tuhan Yesus sama-sama kepo. Betul, sama-sama pengen tahu tentang ini si buta sejak lahir ini, betul. Dan kita tahu orang buta sejak lahir tidak akan mungkin happy hidupnya, betul. Nah, yes. Pertanyaan sekarang, apa sekarang keponya dua-dua sama? Apa kualitasnya sama? Total berbeda. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena murid-murid memang dia kepo, dia pengen tahu ya. Dia pengen tahu, kesannya concern, kesannya peduli. Tapi selesai sampai hanya membahas. Tok. Nggak ada action sesudah itu. Nah, seringkali tanpa disadari kita seperti ini. Kita seringkali kasih komentar ya, pengen tahu tentang seorang, kasih komentar ini dan itu. Pertanyaannya, apakah sampai hanya membahas atau ada action sesudah kita tahu tentang orang itu? Ya, coba kita lihat what next-nya, what is the next-nya. Itu yang paling penting, bukan hanya sekedar membahas, bukan hanya sekedar pengen tahu saja. Karena kalau engkau sekedar hanya pengen tahu, nggak ada beda dengan murid-murid tadi. Nah, perhatikan bagaimana dengan Yesus ya, bandingkan dengan keponya Yesus ya, bagaimana dengan kepengen tahunya Yesus tentang si buta yang sejak lahir ini. Dikatakan ayat 6 dan 7, apa Yesus berhenti sekedar kasih komentar dan membahas? Coba kita lihat, jawabannya no ya. Ayat 6 dan 7, setelah ia mengatakan semua itu, setelah Tuhan pengen tahu tentang si buta yang sejak lahir ini, dikatakan ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan dengan mata orang buta tadi dan berkata padanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ini jelas berbeda. Tuhan memang pengen tahu tentang si buta. Murid-murid pengen tahu tentang si buta. Tapi murid-murid hanya pengen tahu dan kasih komentar. Dan komentarnya salah lagi. Menghakimin lagi. Nah, seringkali tanpa disadari kita model seperti murid-murid. Yesus dikatakan juga pengen tahu tentang si buta. Tapi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar membahas. Tuhan action untuk menolong bagaimana si buta ini akhirnya matanya dicelikan. Ya. Nah, di sini dikatakan ada kepo yang berbeda.
kepo Tuhan, pengen tahunya Tuhan atas hidup kita, untuk Tuhan menolong hidup kita. Ini yang berbeda. Tapi kepo daripada dunia biasanya hanya pengen tahu dan pengen tahu dan pengen tahu, habis itu nothing else ya, nggak ada lagi yang dikerjakan. Nah, ingat nggak tentang Yohanes 4? Kita tahu persis bagaimana waktu Tuhan ketemu dengan perempuan Samaria ya. Nah, dikatakan ayat 16 sampai 18, kata Yesus kepadanya, ingat ya, waktu perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan di sumur ya, dan dikatakan akhirnya ayat ke-16, pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Itu kata Yesus ya. Kata perempuan itu, aku gak punya suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Wow, Tuhan betul-betul pengen tahu tentang perempuan ini sampai dia tahu persis berapa kali ini perempuan menikah. Pertanyaan, apakah Tuhan hanya pengen tahu, hanya pengen membahas, hanya pengen cuma chit-chat, atau Tuhan do something? Jelas Tuhan do something. Perempuan ini yang akhirnya bertobat, bahkan dikatakan dia tinggalkan tempayannya. Ayat ke-39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya padanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan padaku segala satu yang telah kuperbuat. Luar biasa. Jadi total berbeda. Bukan kita nggak boleh mau tahu tentang orang. Pertanyaannya, sudah tahu mau diapain? Kalau kita hanya sekedar kasih komentar, kasihan ya Indonesia sekarang ya, kasihan ya sekarang mereka ya, kasihan ya. Masalahnya apa yang sudah kita lakukan? Apa hanya sekedar kasihan dan kasihan dan kasihan, atau kita do something? Kalau kita hanya cuma kasihan, kita berarti kepo, apa namanya? Kepo, hanya cuman kepo yang istilahnya ini kepo yang tidak produktif. Tapi kalau keponya Yesus, dia pengen tahu tentang kehidupan kita, dia pengen tahu tentang keluarga kita, dia pengen tahu tentang anak-anak kita, dia pengen tahu tentang kesehatan kita, dengan tujuannya untuk menolong kita. Ini yang membedakannya. Makanya kalau saya bilang, Yesus itu luar biasa. Dia begitu peduli, tapi peduli yang membuahkan hasil yang luar biasa. Tapi banyak kita hanya cuma sekedar omdo. Kita kesannya sepertinya pengen tahu, kenapa ya kok begini ya, kasihan ya orangnya cerai ya, tapi nggak do something. Itu nggak ada gunanya. Dan Tuhan nggak tertarik dengan orang-orang seperti itu ya. Nah, dikatakan di sini begini. Coba kita lihat ya, jawabannya ya. Nah, mungkin kita berkata begini, Bu Indri, iyalah Tuhan kan ya pastilah bisa nolong, namanya juga Tuhan. Tapi kita bagaimana mau action? Kita aja susah zaman sekarang. Nah, ini makanya ya, coba kita baca ini. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Galatia 6 ayat 2. Ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah saya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelas dikatakan bertolong-tolonganlah. Artinya kita wajib untuk menolong. Roma 15 ayat 1 lagi. Ini lebih dikuatkan lagi. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jelas. Ini artinya orang yang harus do something. Kalau hanya sekedar pengen tahu ya, kasih komentar, aduh please deh, itu hanya cuma komentator yang gak penting ya. Dunia ini gak membutuhkan orang yang hanya kasih komen, tapi dunia ini mencari orang yang action. Bagaimana dengan kita? Ya, kita berkata bahwa kita anak Tuhan, tapi kita nggak action. Nah, ini kesempatan kita untuk bertolong-tolongan pada saat ini ya. Nah, dikatakan tadi, coba kita lihat ya. Kalau ini bagaimana? Coba kita lihat ya. Mungkin kita bilang itu yang ngomong kan Paulus, Bu Indri. Kan itu kan manusia. Nah, ini karakter daripada manusia ya. Kalau dibilang yang ngomong pendeta, yang ngomong hamba Tuhan lain, mungkin kita bilang ya itu kan pendeta yang ngomong. Nah, kita buktikan Tuhan sendiri pernah ngomong tentang kita harus mau tahu tentang orang lain. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ini kembali lagi karakter daripada orang Kristen ya. Seringkali kita lepas tanggung jawab. Kita lihat sudah ada masalah, bukan urusan kita. Itu urusan pemerintah dong Bu Indri, nggak ada urusan dengan kita, please deh. Kalau setiap kita di tempat ini ambil bagian untuk membantu pemerintah pada saat ini, membantu bangsa kita, negara kita. Saya percaya Indonesia akan cepat pulih ya. Dengan cara bagaimana, apapun bisa kita lakukan saat ini untuk membantu. Tapi dikatakan banyak sekali kita seperti murid-murid tadi dengan berkata udah malam nih, orang banyak, suruh mereka pulang. Nah, ini karakter daripada orang Kristen majority. Karena ini adalah murid-murid, tahu firman, tahu kebenaran ya. Coba lihat respon daripada Tuhan. Ini adalah respon Tuhan, bukan omongan Paulus ya. Ayat 16. Tapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini bukan pilihan, ini adalah satu keputusan daripada Tuhan. Kalau engkau dan saya berkata kita adalah pengikut Yesus ya, waktu kita hanya sekedar kepo, pengen tahu tentang Indonesia, tentang apapun di dunia ini, tapi engkau tidak melakukan sesuatu, saya tidak melakukan sesuatu, berarti kita sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ini fakta. Tuhan katakan tadi apa? Kamu harus
bukan hanya sekedar ya tolong dong kalau bisa. Tuhan nggak menghimbau loh ya. Kalau pemerintah sekarang menghimbau untuk semuanya kita supaya tinggal di rumah, kalau Tuhan pribadi yang sangat jelas, dia katakan kamu harus menolong mereka, kamu harus memberi mereka makan. Kalau dikatakan bertolong-tolonganlah engkau, ini kesempatan kita untuk saling tolong menolong. Waktu kita nggak mau tolong menolong, yakin nggak kita mengikuti Yesus? Karena Yesus karakter yang paling menonjol adalah penuh dengan belas kasihan ya. Nah dikatakan di sini ya, bahwa dikatakan di sini kita jangan hanya sekedar kepo parah ya, tapi hanya modalnya untuk berguncing. Nah seringkali orang hanya pengen tahu bukan karena untuk nolong, tapi hanya untuk menggosip ya. Jadi please deh, saya sering sekali kadang-kadang mendengar seperti ini, orang Kristen bilang, kita doakan ya, dia sudah mau bercerai. Bohong kalau saya bilang itu bukan doa. Karena kalau kita betul-betul mau mendoakan orang mau bercerai, nggak perlu kita ngomongin pada orang lain, kita cukup berdoa kepada Tuhan ya. Seringkali kesannya kayaknya rohani dengan kita berkata, kita doakan ya, kasihan loh dia, kita pokoknya harus doakan karena suaminya selingkuh lagi. Tapi ternyata saya tahu tuh perempuannya, panjang ceritanya. Pertanyaan, apakah itu kepo yang Tuhan mau? Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang seperti itu. Tuhan mau kalau kita tahu ada teman kita, keluarganya yang dalam keadaan hancur. Tugas kita kalau tidak kepo, tidak mau menolong, minimal engkau berdoa untuk dia. Doakan suaminya supaya kembali, doakan istrinya supaya berubah. Itu baru namanya orangnya in action. Bukan hanya sekedar komentator, bukan hanya sekedar ngomong, tapi nggak do something ya. Nah coba kita lihat ya, mana buktinya? Banyak orang Kristen tukang gosip. Sesudah tahu cerita tentang sesuatu, daripada dia melakukan pertolongan, dia malahan memperbesar masalah. Dia mulai menyebarkan hoax, mulai menyebarkan gosip. Coba kita buka Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ini jelas hamba Tuhan, ini orang Kristen ternyata nggak jadi jaminan ya. Ayo kita lihat. Minum dulu Bu Indri, thank you. Saya minum dulu ya. Nah, dikatakan di sini Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 3. Miriam serta Harun mengatasi Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Ini jelas, Musa bisa salah, bisa lah. Mana ada orang yang nggak bisa salah? Siapa yang nggak bisa salah? Daud pernah salah, pernah ya. Dia pernah berselingkuh dengan istri orang, bahkan membunuh. Siapa lagi? Abraham pernah salah. Pernah. Abraham kapan salahnya? Waktu dia bohong kepada Raja Filistin. Dia katakan Sarah itu adalah adiknya, dan hampir Sarah itu menjadi istri daripada Filistin. Siapa lagi yang pernah melakukan dosa? Semua pernah. Yakub pernah, jelas pernah dia bohongin papanya sendiri. Siapa lagi? Ishak pernah melakukan dosa? Pernah. Waktu dikatakan dia waktu dia memberkatin, waktu dia Ishak ya, intinya semua lah, saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi intinya semua pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah jatuh dalam dosa ya. Nah dikatakan di sini Musa pernah salah, dia pernah menikah dengan perempuan Kus, perempuan yang bukan sesama bangsa Israel ya. Nah harusnya kalau emang kita kepo, kita pengen tahu tentang kenapa ya, kok bisa Musa, kita mungkin tanya Musa, kenapa kamu sampai menikahin dia? Kamu yakin nggak salah? Itu kan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mulai doakan Musa. Harusnya Miriam seperti itu, bukan? Itu namanya orang yang pengen tahu tapi juga menolong. Itu namanya orang yang pengen tahu dan juga action. Tapi Miriam bukan yang ngomong sama Musa, bukan menasihati Musa, malahan ngomongin Musa dengan Harun kakaknya. Makanya mereka berkata begini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah ini seringkali seperti ini, kita ngaku sebagai hamba Tuhan, ngaku sebagai orang Kristen, suka rajin beribadah, tapi waktu kita tahu ada orang yang punya masalah, kita mulai ngomongin itu orang, dan akibatnya lihat, dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas bumi. Ayat 9 dan 10 perhatikan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, dan pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling pada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini jelas, Tuhan paling alergi melihat orang-orang Kristen yang kesannya kayaknya peduli, kesannya pengen tahu, tapi nggak do something. Dikatakan kena kusta. Bagaimana dengan kita? Apakah kita betul-betul punya kepedulian? Kepedulian itu bukan hanya sekedar omdo. Kepedulian itu bukan hanya sekedar wacana. Kepedulian itu bukan hanya propaganda. Kepedulian itu berbicara tentang peduli, pengen tahu, dan do something. Itu yang Tuhan inginkan. Ya dikatakan ini kepo yang mematikan, dan tragisnya melakukan ini orang yang tahu kebenaran seperti Miriam, seperti Harun ya. Jadi kita harusnya belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang di Alkitab. Makanya kenapa ada Alkitab? Ada yang salah, itu menjadi pelajaran buat kita supaya kita nggak melakukan hal yang sama. Bukan untuk kita kembali menggosip. Tuh kan ternyata Miriam aja juga gosip. Berarti kalau kita gosip wajar dong. Waduh, kalau itu namanya nggak mau mengalami perubahan. Tapi yang ada kita pakai kesalahan orang lain untuk membackup hidup kita. Itu salah besar. Itu bukan maunya Tuhan ya.
Nah, dikatakan di sini harusnya kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, seperti yang dicontohkan oleh Yesus ya. Sudah kita tahu, pengen tahu, kita do something untuk menolong orang itu. Itu baru namanya anak Tuhan yang luar biasa ya. Itu adalah Alkitab dan itu standar surga ya. Dan kepo kusta ini lagi menjadi konsumsi publik saat ini ya. Orang bangga sekali kalau dia tahu tentang sesuatu yang tidak pasti dan dia sebarkan kemana-mana. Dan ini menjadi viral. Malahan yang kebenaran itu malahan orang tidak suka baca, tapi malahan orang yang suka membaca hal-hal yang betul-betul yang pengen tahu, tapi bukan karena untuk menyelesaikan, bukan untuk menolong, tapi ya sekedar untuk konsumsi publik. Please deh ya. Nah, dikatakan di sini. Ya, mungkin kita bilang, Bu Indri, itu kan tadi kan Yesus ya yang langsung tolong. Apa ada orang di Alkitab yang langsung nolong? Ada. Saya tahu cerita tentang perempuan, tentang janda Sarfat. Kita tahu ya, janda Sarfat itu luar biasa loh ya. Dikatakan waktu dia ketemu dengan Eli ya, dengan Elia. Saya percaya Elia pasti cerita tentang dia, dan dia juga pengen tahu tentang Elia. Kenapa kamu seperti ini? Kok kamu bisa tiba-tiba ada di Sarfat? Intinya dia pengen tahu ya. Tapi apa stop sampai di sana saja seorang janda Sarfat ini? Enggak. Waktu dikatakan Eli berkata begini ya, Elia berkata begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepadanya ya, ini 1 Raja-Raja 17 ayat 10 dan 11. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saya percaya sebelum Eli minta roti dan makan kepada janda ini, pasti mereka ada komunikasi, dan janda mungkin bilang, emangnya kamu siapa? Kamu kenapa bisa ada di sini? Intinya si janda juga pengen tahu tentang siapa yang diajak ngomong, betul? Tapi perhatikan, apakah janda hanya sekedar pengen tahu dan pulang ya? Nah, dikatakan ayat 12 dan 14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Tapi Eli berkata, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli tidak akan terbuang, tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perhatikan ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Eli, maka perempuan itu dan dia mendapat, serta anak perempuan itu mendapat makan berapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Ini luar biasa. Perempuan ini dia pengen tahu tentang Elia. Siapa sih ini orang? Kenapa dia ada di sini? Ngapain aja dia? Apa yang sudah dilakukannya? Tapi apa stop sampai di sana? No, dia action. Waktu Elia tetap berkata, berikan padaku, Tuhan akan berkati engkau. Dia sangat percaya, karena dia percaya waktu kita empathy, waktu kita pengen tahu, dan waktu kita action, itu reward langsung dari surga. Dan betul dikatakan apa? Tempayannya tidak pernah habis-habisnya. Bayangkan kalau itu dia hanya sekedar pengen tahu dan dia pulang, mungkin dia mati besoknya. Tapi karena dia pengen tahu dan dia action, reward daripada Tuhan luar biasa. Ini peringatan buat kita. Ini satu contoh buat kita yang luar biasa. Ayo ya, jangan dikatakan kita hanya jadi pribadi-pribadi yang sekedar pengen tahu, yang kesannya sepertinya apa sih, kenapa sih, tapi nggak do something, nggak ada gunanya ya. Habis-habis waktu, buang-buang pulsa istilahnya. Coba kita buka Lukas 10 ayat 30 dan 31 ya. Jawab Yesus, ada seorang yang turun ke Yerusalem, ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tapi juga memukul, dan sudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Jelas dia melihat, dia pengen tahu kenapa sih ini orang, oh dia dipukulin ya, kenapa? Seringkali kita lihat di jalan kan seperti itu ya, orang semua rame-rame karena ada mungkin tabrakan, tapi hanya nonton, nggak do something. Apakah itu maunya Tuhan? Perhatikan, dia hanya melihat, tapi ia melewati dan dari seberang jalan. Ini jelas siapa dia? Imam. Gak jadi jaminan. Yang kedua dikatakan seorang Lewi juga melakukan hal yang sama. Dia pengen lihat, dikatakan ayat ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang. Hanya cuman melihat dan pengen tahu, oh ada yang tabrakan. Aduh gila ya, dia dipukulin. Aduh berdarah-darah. Tadi mukanya kena. Bahkan kita kadang-kadang suka tambah-tambahin lagi. Tapi apa dia lakukan sesuatu? No. Dia hanya melihat, pengen tahu, kepo. Habis itu dia pergi, meninggalkan. Gak melakukan apa-apa. Tapi orang Samaria, kalau kita baca berikutnya, dikatakan dia pengen tahu dan dia action. Makanya Tuhan katakan ini orang yang berbuat kasih kepada sesamanya. Jadi kembali banyak contoh di Alkitab. Tidak tergantung bagaimana kita sekarang mau aplikasi dalam kehidupan kita. Pertama tadi dikatakan
Murid-murid berkata, kapan waktunya Tuhan? Itu bukan urusan kau, kata Tuhan. Ada yang bukan urusan kita, ada yang urusan kita. Nah, kalaupun kita pengen tahu, dengan tujuan hanya cuma sekedar pengen tahu dan hanya untuk menggosip, mending jangan lakukan. Tapi kalau kita pengen tahu sesuatu, please untuk kita do something. Waktu kita bisa menolong orang itu, mengubahkan kehidupannya dan memulihkan kehidupannya dengan cara yang Tuhan ajarkan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi ingat sekali lagi, jubah agamawi, jubah pelayanan, jubah kegiatan rohani ternyata tidak menggaransi. Ini waktunya kita introspeksi diri ya. Nah, dikatakan bagaimana dengan kita? Apakah sejauh ini kita adalah kepo yang positif atau kepo yang malahan yang tidak produktif? Kalau kita selama ini salah sama Tuhan, garis simpel, berubah, minta ampun, dan kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi berubah, tidak menjadi komentator yang tidak ada gunanya, tidak hanya menjadi debat kusir saja, tapi mau menjadi pribadi yang mau tahu tapi juga yang mau action. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua kita lihat, Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 12-14 ya, ayat bawahnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Sudah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfaius dan Simon orang Lezelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa dan bersama-sama, dan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jelas, ini adalah awal ibadah yang luar biasa. Dikatakan di sini mereka berkumpul bersama-sama. Ini adalah awal pertemuan mereka sesudah Yesus naik ke surga ya. Dikatakan ini awal pertemuan daripada mereka. Dan inilah yang disinilah mereka mulai mendapatkan kuasa ilahi. Kalau kita baca Kisah 2 ayat 41, orang-orang ini menerima dikatakan waktu ini awal permulaan mereka itu dikatakan punya pelayanan luar biasa. Lihat, sesudah mereka berkumpul apa yang terjadi. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Sesudah Tuhan naik ke surga, murid-murid berkumpul. Yang berkumpul itu ada 11 orang murid ya, dan dikatakan dengan ibu Yesus dengan Maria-Maria yang lain. Intinya hanya ada berapa orang. Pertanyaan kemudian akhirnya kalau kita baca Kisah Rasul 2, dikatakan itu mereka luar biasa. Sekali Petrus ngomong 3.000 orang bertobat. Ini ada satu terobosan yang luar biasa. Nah, ada poin yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan dalam pertemuan murid-murid sesudah Tuhan naik ya. Dikatakan ada kata bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya one accord. Dalam satu kesepakatan ya, in praying and supplication ya, dalam doa dan permohonan. Ternyata kata-kata ini yang luar biasa. Kalau engkau mau mengalami breakthrough dalam kehidupan kita, kata sepakat ini ternyata kata kunci, one accord ya, one accord dikatakan. Coba kita buka lagi Matius 18 ayat 19. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Perkataan Tuhan simple, singkat tapi powerful dampaknya. Perhatikan, dan iblis paling takut ayat ini. Dan lagi aku berkata padamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Iblis sangat takut ayat ini. Dan dikatakan tadi murid-murid berkumpul. Mereka berkumpul hanya 11 orang murid karena satu sudah mati, Yudas, dan dengan berapa orang wanita-wanita. Hanya sangat sedikit orang. Mereka berkumpul bukan untuk ngegosip, mereka berkumpul untuk sepakat dalam doa dan permohonan. Dan kemudian kalau kita baca Kisah Rasul berikutnya, itu powerful luar biasa. Mereka jadi pribadi yang militan, yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini Tuhan nggak menyebut jumlah yang besar loh. Tuhan nggak bilang mereka berkumpul 5.000 orang, 10.000 orang loh. Tuhan hanya bilang yang berkumpul itu cuma 11 orang murid dengan perempuan-perempuan. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada berapa orang murid saja. Intinya mungkin gak sampai puluhan, gak sampai mungkin 20-an, hanya sangat sedikit saja yang berkumpul ya. Tapi yang luar biasa mereka bisa melakukan terobosan ya. Nah, di sini Tuhan mau mengutamakan, Tuhan mau kasih tahu sama kita, Tuhan kita adalah Allah yang melihat kualitas. Tuhan kita bukan Allah yang melihat jumlah kepala. No ya. Ini yang seringkali dunia kita terpengaruh dengan konsep dunia. Kalau dunia mengatakan kuantitas itu berarti berhasil.
Ya, dikatakan kalau sekarang ada orang yang datang rame-rame, itu berarti itu berhasil dia punya KKR, berhasil dia punya acara. Ya, itu cara dunia. Dan tanpa disadari, kita seringkali mulai adopsi cara dunia. Kita anggap segala sesuatu itu mesti nominal, mesti pakai kalkulator ya. Kalau sekarang jumlahnya banyak, itu berarti yang keren ya. Padahal Tuhan gak mengajarkan itu. Waktu murid-murid berkumpul, bukan jutaan orang loh, hanya cuma belasan orang. Bahkan paling mentok mungkin cuma 20 orang. Mereka tapi berkumpul bukan untuk ngomong ini dan itu. Mereka sehati, sepakat dalam doa dan permohonan. Ini kata kunci ya. Coba kita lihat, Allah kita bukan Allah yang quantity ya. Makanya salah besar kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan jumlah ya. Wah, dia gila banget ya, berhasil sekali pelayanannya karena jumlahnya, followernya ada 100 juta orang. Kita selalu bangga dengan follower kita yang banyak ya. Nah, kadang-kadang kita lihat, ya follower kamu berapa? Kalau saya sekian. Karena kita melihat jumlah, kita nggak lihat quantity, kita nggak lihat kualitas. Pada Tuhan ajarkan, nggak perlu berkuantiti. 2 orang saja sepakat, 2 orang aja in one accord ya. Itu powernya luar biasa. Tuhan tadi katakan apa? Matius 18 ayat 19, 2 orang saja sepakat. Wow. Kebayang nggak ini? Coba kita lihat ya, mana buktinya Tuhan kita adalah Allah yang melihat kualitas bukan kuantitas ya. Kejadian 1 ayat 31 kita lihat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Perhatikan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saya mau tanya, apa yang Tuhan lihat? The quality. Tuhan melihat kualitas. Yang Tuhan cari di akhir zaman ini adalah pribadi-pribadi, Kristen-Kristen yang berkualitas. Bukan hanya sekedar Kristen yang dari lahir sudah jadi Kristen saja. Bukan hanya Kristen karena kesibukannya yang luar biasa saja. Bukan karena Kristen karena mungkin karena hanya kita sekarang mungkin pengetahuan kita yang luar biasa. Tuhan cari orang yang berkualitas di akhir zaman ini. Karena hanya orang-orang berkualitas yang bisa melakukan terobosan yang luar biasa. Ya tadi dikatakan ya. Coba kita lihat ya. Mungkin kita bilang, tapi kan perlu juga banyak orang Bu Indri, please. Kalau engkau hanya fokus pada banyak orang, kita akan kecewa satu saat. Coba kita lihat Matius 27 ayat 46, ayat 24 sampai dengan 26 ya, tentang orang banyak, tentang quantity. Ya, kalau engkau hanya fokus pada quantity dalam hidup ini, hanya kalkulator yang kau hitung dalam hidup ini, engkau tidak melihat the quality of life, kita akan kecewa satu saat. Matius 27 ayat 24 sampai dengan 26. Ketika Pilatus melihat segala suatu usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat, perhatikan, dan seluruh rakyat menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahkan lalu diserahkan untuk disalibkan. Perhatikan, mayoritas yang sekedar menjadi pengikut Yesus ternyata tidak jadi jaminan, karena mayoritas ini, pengikut yang banyak ini, mereka yang ikut menyalibkan Tuhan. Bahkan mereka berani berkata, biar darahnya ditanggungkan pada anak-anak kami. Gak main-main. Makanya kalau engkau dan saya hanya cuma fokus kepada quantity, satu saat kita akan kecolek ya. Tidak jadi jaminan. Karena akhir zaman ini Tuhan sangat ingin dengan yang namanya kualitas. Bagaimana kualitas kita? Ya, dikatakan iblis takut dan gemetar dengan kata one accord, kesepakatan. Makanya dia boleh masuk dengan panah mematikannya. Bagaimana caranya? Dia mulai memecah belah anak-anak Tuhan. Dari mana dia mulai? Ya, kalau kita baca dari mulai Kejadian. Dari mulai Kejadian sudah ada roh pemecah oleh si jahat. Contohnya Kain dan Habel. Anaknya Adam cuma 2 loh padahal. Itu sampai bisa pecah hanya gara-gara mulai ada rasa dengki. Karena Kain persembahannya gak diterima oleh Bapa. Karena dia memberikan hanya sebagian. Tapi Habel memberikan lemak-lemaknya yang terbaik. Kembali lagi kan, Tuhan melihat yang berkualitas. Jadi Tuhan gak asal terima semua kita punya persembahan. Ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita. Tuhan gak hanya lihat sekedar kita kasih banyak. Tapi Tuhan mau lihat, ini yang kau berikan yang terbaik gak bagi aku. Makanya Tuhan terima yang Habel punya. Tapi karena Habel diterima, Kain gak diterima, dia mulai marah. Dia bunuh adiknya sendiri. Bayangkan, belum apa-apa sudah gak sepakat dalam keluarga. Ini fakta. Belum bagi siapa kalau kita lihat anak-anak daripada Ishak, Yakub dan Esau, mereka sampai mau bunuh-bunuhan. Bahkan mamanya seorang daripada namanya Ribka sampai mati gak bisa melihat anaknya sendiri loh. Dua-dua anaknya terpaksa menghilang. Yakub lari ke tempat Laban dan juga Esau pergi meninggalkan Yakub ya. Intinya ya, dari mulai awal iblis sudah pakai itu kesatian untuk dihancurkan, karena dia tahu kalau keluarga sehati itu sangat berbahaya. Karena 2 saja sepakat ya, one accord, itu sangat berbahaya. Apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Makanya iblis pakai panah ya, panah untuk menghancurkan.
Panah VOC dia pakai untuk memecah belah keluarga-keluarga. Kita lihat juga Abraham dengan Lot. Kurang apa tadi Abraham dengan Lot? Mereka sangat kompak luar biasa. Mereka sama-sama pelayanan. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Hanya gara-gara masalah keuangan. Kembali akar dosa yang saya sampaikan kemarin. Gara-gara akar dosa, gara-gara uang, mereka pecah semuanya. Dan akibatnya Lot kehilangan segala-galanya. Jadi iblis tahu bahaya sekali kalau Abraham sama Lot ini bergabung. Makanya bagaimana cara menghancurkan? Dia lihat ada celah kepada Lot tentang uang. Dia pakai itu di sana. Sama juga dengan Kain dan Habel. Dia lihat celah daripada Kain, karena Kain hatinya enggak tulus ya, makanya dia pakai hatinya Kain untuk membunuh seorang Habel. Ini fakta, karena iblis tahu persis kesehatan itu bahaya sekali. Makanya sekarang juga kita lihat sekarang banyak keluarga-keluarga sekarang yang bercerai. Bahkan bukan hanya bercerai, mungkin tidak bercerai karena malu dengan keluarga, tapi sudah tidak ada lagi komunikasi. Yang satu ke ujung, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Intinya sangat-sangat tidak menjadi berkat. Bukan masalah engkau tidak bercerai dengan suami, dengan istri, tapi waktu tidak ada kesepakatan, no power at all, maka doa kita gak dijawab oleh Tuhan. Tapi waktu ada kesepakatan, itu iblis paling takut. Makanya dia hancurkan keluarga Kristen sekarang. Makanya juga apa yang terjadi, gereja pun sekarang banyak yang terpecah belah. Kenapa? Karena dia tahu kalau gereja bersatu bahaya. Ini COVID-19 berhenti hari ini, tapi karena gereja pun juga bermacam-macam sekarang. Nah, gereja bermacam-macam, pendeta-pendeta bermacam-macam, rumah tangga juga bermacam-macam. Bahkan juga sekarang bisnis juga sekarang banyak yang terpecah-pecah ya. Seringkali bahkan kadang-kadang keluarga, bisnis keluarga juga bisa pecah. Gara-gara apa? Masalah warisan, masalah sekarang hak, masalah apapun. Iblis pakai itu semua. Karena iblis tahu kalau orang Kristen bersatu bahaya. Kalau keluarga Kristen bersatu bahaya. Kalau anak-anak Kristen bersatu bahaya. Kalau komunitas Kristen bersatu bahaya. Kalau satu bangsa bersatu bahaya. Dan dia pakai virus yang namanya virus VOC. Virus pemecah belah. Ya. Nah, dikatakan iblis menghancurkan kita. Iblis memecah belah kita. Sementara apa yang dilakukan dalam kerajaannya? Buka Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan tersapu, rapih, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jelas dikatakan, iblis tahu rahasia kesepakatan, one accord. Maka dia hancurkan rumah tangga, dia hancurkan gereja, dia hancurkan komunitas, dia hancurkan negara. Tapi sementara dia memperkuat kekuatannya. Dia ajak 77 jenderal-jenderalnya. Mereka bersatu, kitanya dipecah. Kira-kira siapa yang menang? Thank you, saya minum dulu ya. Nah, dikatakan tadi saya katakan, iblis tahu, ya. Tadi dikatakan di Kisah Rasul, murid-murid nggak banyak, mereka hanya 11 orang, karena satu sudah mati, betul, bunuh diri. Dan dikatakan perempuan-perempuan berapa orang? Mereka nggak banyak, nggak ratusan, nggak ribuan, hanya puluhan orang. Tapi mereka dikatakan bersepakat dalam doa dan permohonan. Makanya mereka sesudah itu melakukan terobosan yang besar. Sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dikatakan sekali ngomong, itu Petrus sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Bayangkan kalau kita bersepakat pada saat-saat seperti ini. Keluarga-keluarga semuanya bersepakat, gereja-gereja bersepakat, orang-orang Kristen bersepakat, anak-anak Tuhan bersepakat. Saya sangat percaya kita berdoa bersama-sama, Tuhan belas kasihan-Mu untuk Indonesia, COVID-19 berhenti tuh. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sendiri? Kita nggak usah ngomong negara dulu lah. Kita dulu dalam keluarga. Sudah nggak keluarga-keluarga sepakat? Suami istri sudah sepakat nggak? Seringkali kadang-kadang kita bilang yang penting kan nggak cerai Bu Indri. Sorry ya, Tuhan nggak melihat quantity. Tuhan bukan melihat banyaknya keluarga Kristen, bukan. Tapi yang Tuhan cari keluarga Kristen yang berkualitas. Mana bukti yang berkualitas? Yang sepakat. Sepakat dengan apa terutama? Sepakat dengan firman Tuhan. Waktu kita suami istri sepakat dengan firman Tuhan, apa saja kita minta Tuhan akan berikan. Wow! Gila, habis luar biasa. Ya, jadi seringkali kita kadang-kadang kita anggap, udahlah Bu Indri, kan yang penting pokoknya oke-oke aja ya. Maafkan saya. Tanpa kesatian kita gak akan bisa bikin apa-apa ya. Nah, dikatakan tadi yang kedua, tadi tentang apa? Tentang kesepakatannya, tentang one accord ya. Nah, coba kita lihat lagi yang berikutnya. Sebentar. Nah, dikatakan tadi, nah, iblis ngajak rame-rame jenderalnya, kita terpecah belah. Kira-kira siapa yang menang?
Udahlah, simple banget. Anak-anak kecil pun bisa tahu sekarang. Misalnya sekarang kita lihat misalnya main-main game sekarang anak-anak kecil, yang satu pasukannya terpecah belah, yang satu ada ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, yang satu lagi itu mereka bersepakat ya, pasti hancur lah. Lihat aja karang bola. Kalau main bola yang satu backnya mau ke sini, yang dia punya kiper mau ke sana, yang dia punya sekarang semuanya penyerangnya nggak mau kerjasama, pasti kalah. Tapi lihat sekarang, misalnya sekarang satu kesatuan daripada sepak bola, yang mereka kompak ya, yang mereka saling mengerti, yang mereka tahu kapan untuk ngirim bola ke kanan, ke kiri, depan, belakang, mereka bisa menang. Dan dalam bola aja bisa kelihatan mana yang sehati, itu bisa menang atas pertandingan. Demikian juga kita dalam hidup ini, kalau kita nggak sepakat, kita akan dicungkir balikan oleh si jahat. Karena dia semakin kuat, kita semakin lemah ya. Nah, dikatakan di sini, virus yang disebarkan iblis sangat sederhana. Tahu? Untuk membuat kita nggak sepakat, untuk membuat kita terpecah belah. Tahu namanya virus apa? Virusnya namanya virus SEA. Tahu apa SEA? Virus super ego abis. Tuh, waktu kita super ego abis, suami-suami ego abis, istri-istri ego abis, anak-anak ego abis, orang tua ego abis. Ini yang membuat makanya kita nggak bisa sepakat. Please deh ya, setiap kita harusnya bisa menerima kelebihan dan kelemahan daripada pasangan kita ya. Terima apa adanya anak-anak kita, terima apa adanya orang tuamu, terima apa adanya istrimu, terima apa adanya suamimu. Waktu kita saling menerima, saling mengampunin, saling memaafkan, saling berikan kesempatan, saling mau mendengar, bukan hanya pengen didengar. Saya percaya itu akan terjadi dalam keluarga. Ini waktunya kita untuk bersepakat dalam keluarga. Karena selama ini mungkin kesibukan yang membuat kita nggak punya waktu dengan keluarga bertemu. Ini kesempatan. Ada yang nggak beres antara suami dengan istri, ayo dong bereskan sekarang. Karena di balik kesepakatan ada power yang luar biasa. Dikatakan dikatakan Petrus sekali jalan aja, bayang-bayangnya aja bisa berikan kesembuhan yang luar biasa loh. Orang sakit disembuhkan hanya dari bayang-bayang Petrus. Kenapa bisa Petrus luar biasa? Dipakai Tuhan. Karena dia sepakat dengan Tuhan. Karena dia punya kesepakatan dalam timnya. Teamwork yang sepakat itu powernya luar biasa. Siapa teamwork kita? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ya, makanya please ya, ini waktu yang luar biasa. Ya, belum pernah ada di dunia ini waktu yang seperti ini. Dan sekarang katanya diperpanjang lagi, bukan hanya sampai akhir bukan hanya sampai akhir Maret, betul kan? Kemarin startnya dari mulai Maret ya sampai dengan April. Ini saya dengar diperpanjang lagi mungkin sampai April, bahkan mungkin Mei, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mumpung ada waktu sekarang ini, ayo kita belajar. Tuhan, biar kami memiliki kesepakatan dalam keluarga. Terus terang dalam keluarga saya, waktu sebelum Pak Ari bertobat dan saya juga waktu itu dalam keadaan juga masih belum juga sungguh-sungguh ya, itu kami doanya nggak pernah dijawab Tuhan tuh. Bukan Tuhan nggak mau jawab, bagaimana Tuhan mau menjawab, yang satu ke kanan satu ke kiri. Tapi sekarang sudah kami sepakat, sudah bertobat, Pak Ari bertobat, aku juga bertobat sungguh-sungguh. Itu asal minta apapun, yang lebih daripada yang kau minta malahan Tuhan dapat. Kita minta 1, Tuhan kasih 10, kita minta 10, Tuhan kasih 1000. Luar biasa. Makanya keren banget, makanya iblis gak suka. Please deh, jangan pertahankan ego kita. Ayo di tempat ini yang masih ego, ayo bereskan hari ini ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Nah, kita teruskan ya di sini ya. Tentang Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai dengan 28 ya. Nah, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Ketika mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Ya, Kisah Rasul 1 ayat 23 sampai 28 ya. "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, ini berbicara tentang sesudah Yudas gagal ya, dia nggak sampai pada akhirnya ya, dia bunuh diri, akhirnya dia gagal dan dia tidak menjadi rasul lagi. Akhirnya kan mesti ada dipilih satu lagi, betul? Dan akhirnya dipilih dan akhirnya yang dapat adalah Matias. Jadi Matias adalah pengganti daripada Yudas ya. Nah, apa yang kita dapat dari ayat ini? Kalau saya dapat begini, bahwa pekerjaan Tuhan tuh harus tetap berjalan. Pekerjaan Tuhan harus tetap move on, tidak tergantung oleh siapapun yang terlibat di dalamnya. Karena ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan Ibu Indri ya. Kayak saya percaya ya, saya punya pelayanan namanya Sungai Sukacita Ministry, dan saya punya pelayanan namanya Kongko Shantik. Saya percaya kalau nanti pun saya udah nggak ada lagi, kalau memang itu betul-betul memang daripada Tuhan, Tuhan akan berikan orang yang lebih baik daripada saya. Itu namanya pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan bukan one man show, yaitu harus ada regenerasi. Dan saya sangat percaya, makanya sekarang ini saya lebih banyak untuk mencetak leader-leader untuk
pembicara-pembicara untuk pengganti saya ya, karena memang harus seperti itu. Nah, dikatakan tadi pekerjaan Tuhan itu harus berjalan lepas dari siapapun orangnya yang tidak ada di dalamnya, pekerjaan Tuhan tetap jalan ya. Nah, dikatakan Yudas mati, akhirnya Matias menggantikannya. Nah, dikatakan di sini ya, karena Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencana besarnya untuk keselamatan manusia. Makanya ini pesan Tuhan pada kita. Kita jangan jadi pribadi yang sok jual mahal. Jangan jual mahal waktu Tuhan pilih kita ya. Yudas dia banyak gaya, banyak tingkah, dan dia akhirnya mengambil putusan yang sangat bodoh, dia bunuh diri, digantikan posisinya kepada Matias. Jangan jual mahal sama Tuhan, obral sama Tuhan. Kalau Tuhan pilih kita, itu satu anugerah. Siapa kita? Halo, jangan lupa diri dong. Kita ini hanya debu dan tanah. Bahkan dikatakan dalam Yakobus kita seperti uap air. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Nggak usah besok, nanti malam mungkin nggak ada. Nah, kalau Tuhan sampai pilih kita menjadi partner kerjanya, please jangan jual mahal ya. Ingat Musa awalnya juga ya. Waktu Musa dipilih, coba kita lihat ya. Keluaran 4 ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Ini seringkali jadi alasan kita waktu kita dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak percaya diri. Musa nggak percaya diri. Kenapa dia nggak percaya diri? Karena dia trauma. Ingat ceritanya satu kali waktu dia dalam keadaan di Mesir, dia melihat ada orang Israel berkelahi dan dia berusaha melerai. Akhirnya dia membunuh ya. Dan waktu itu dia umpetin di bawah pasir ya. Dan Musa pulang ke rumahnya. Nah, waktu dia datang besoknya lagi, orang Israel bilang begini, ngapain kamu kemari? Kau mau bunuh kami lagi ya? Orang Israel nggak menerima Musa, walaupun kesannya Musa membela orang Israel yang dipukul pada waktu itu. Nah, kenapa bisa? Kenapa bisa mereka nggak respect kepada Musa? Kenapa mereka bisa nggak bisa terima Musa? Very simple, karena Musa bertindak sebelum waktunya Tuhan. Ya, kita jangan ambil yang belum bagian kita. Kalau Tuhan belum suruh kita bergerak, jangan bergerak. Kalau Tuhan suruh kita bergerak, bergerak. Karena kita perlu bergerak dengan otoritas Tuhan. Mana buktinya? Ayo kita lihat ya. Ayat kedua. Tuhan berfirman padanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Nah, ini jelas. Tuhan itu kalau mau memerintahkan seorang untuk bergerak menjadi partner kerjanya, Tuhan akan berikan kita tongkat. Tongkat otoritas, tongkat wibawa, tongkat ilahi. Ini berbicara tentang apa? Ada otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Ini baru bisa membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi Musa waktu itu dia mau main sendiri, ya, dia bergerak sendiri tanpa tanya Tuhan. Dia langsung mau sok jadi pahlawan kesiangan. Enggak seperti itu. Kalau kita mau jadi partner kerja Tuhan, tunggu sampai aba-aba Tuhan katakan go, baru go. Ya, itu yang seringkali orang Kristen suka kebablasan ya. Enggak, Tuhan suruh ke sana, kita ke sana. Tuhan suruh kita ke sini, kita ke sana. Nah, jangan lakukan yang bukan daripada Tuhan datangnya. Tuhan katakan, anakku engkau bagian ini. Karena setiap kita minimal punya satu talenta. Pakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kayak saya terus terang, saya sekarang Tuhan pakai di mimbar ya. Itu anugerah Tuhan. Tapi nanti ada waktunya mungkin Tuhan kasih tongkat itu pada orang lain. Gak ada masalah. Karena saya gak bisa berkata bahwa aku seumur hidup sampai mati harus di mimbar. Semua ada musimnya. Ya ada musimnya, karena semua ada masing-masing talentanya ya. Kayak saya nggak bisa menjadi WL, karena saya terus terang satu nggak bisa hafal lagu, dan kedua suara saya juga nggak pernah nyampe ya, paling cuma satu oktav. Kalau udah naik sedikit udah mulai sumbang, makanya Tuhan nggak pakai saya di sana ya. Makanya paling lagu saya hidup ini adalah kesempatan, karena lagunya nggak terlalu tinggi, datar-datar aja. Tapi yang udah mulai pakai suara tinggi-tinggi saya nggak bisa, dan saya nggak ambil itu karena memang bukan di sana Tuhan suruh saya. Nah, seringkali kadang-kadang kita seperti Musa ya, belum waktunya bergerak, tapi Musa sok tahu, maka jadi katakan rakyat marah sama dia, maka dia melarikan diri. Tahu ceritanya semuanya ya tentang Musa waktu dia berusaha untuk menolong dia punya bangsa tanpa disuruh oleh Tuhan ya. Nah, dikatakan tadi Musa memang awalnya tidak percaya diri. Nah, mungkin ini seringkali juga menjadi kita, trauma kita. Nggak mungkin Bu Indri, nanti mereka nggak bisa terima saya Bu Indri ya, karena hidup saya kan nggak benar. Nah, please deh, kalau Tuhan yang sudah pilih kita, artinya Tuhan akan perlengkapi kita, Tuhan akan berikan kita tongkat komando. Itu yang luar biasa. Ya, dikatakan lagi di sini ya, Tuhan pasti kasih kita otoritas, percaya itu ya. Nah, kenapa dulu Musa ditolak? Karena dia bertindak sendiri. Nah, apa Musa langsung siap waktu Tuhan kasih tongkat? No, lihat ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, Musa menganggap bahwa dia harus sempurna dulu baru bisa dipakai Tuhan. Ini seringkali menjadi alasan kita tidak mau masuk calling Tuhan. Tapi aku masih gini Tuhan, aku masih gini. Sorry to say, gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kalau engkau nunggu sampai sempurna dalam hidup kita, anak-anak kita semua baik, suami kita baik, ekonomi kita baik, kita ini dan ini, gak akan. Dalam ketidaksempurnaan kita lah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seperti saya waktu start pelayanan, rumah tangga saya masih amburadul. Betul, keluarga saya masih amburadul, tapi aku yang menyerahkan sama Tuhan. Karena memang Tuhan suruh, Tuhan sudah kasih tongkat komando, aku bergerak.
Nah, waktu kita bergerak sesuai dengan path-nya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, itu luar biasa. Tuhan pulihkan itu satu-satu semuanya, dari mulai suami, dari mulai anak, dari mulai ekonomi, dari mulai kesehatanku, dari mulai diriku juga. Intinya waktu engkau terima tongkat komando, jangan banyak gaya, terima. Ya, dan dikatakan waktu engkau merasa engkau tidak mampu karena engkau punya kekurangan ini dan itu, nanti Tuhan akan menyempurnakannya. Karena memang bukan kita lagi yang berbicara. Makanya Tuhan bilang begini, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli? Ayat 11 dan 12. Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Luar biasa. Tuhan yang berikan kita hikmat. Saya contoh soal. Saya kalian tanya ayat, paling saya ayat cuma satu ayat saya hafal, yaitu apa? Tentang tetaplah berdoa, karena paling gampang dihafal, paling pendek. Kalian suruh saya Bu Indi coba tentang Matius 3 ayat 7, Matius 10 ayat 20, boro-boro saya tahu, saya nggak tahu. Makanya terus terang setiap saya nyiapkan firman seperti hari ini, itu saya berdoanya betul-betul loh, sampai berjam-jam, Tuhan ngomong apa, Tuhan tolong kasih tahu, karena saya nggak tahu apa-apa. Dan ini saya lakukan selama 21 tahun. Saya bukan karena pintar, nggak ada pintarnya saya mengenai Alkitab. Saya orang yang paling bodoh mengenai Alkitab. Kalau sekuler mungkin saya sekolah, betul ya. Tapi kalau mengenai Alkitab saya nggak tahu apa-apa ya. Terus terang, tapi karena ketidaktahuan kita datang pada Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat yang luar biasa. Dikatakan Musa juga awalnya bilang, aku gagap, nggak bisa ngomong. Dengan kelemahan kita lah nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena waktu kita merasa diri kita sempurna, Tuhan nggak akan pakai kita. Waktu kita merasa diri kita nggak ada apa-apanya, di sana Tuhan akan perlengkapi kita. Karena Tuhan suka dengan orang yang jujur apa adanya. Tuhan nggak suka mencari orang yang merasa diri dia hebat. Semakin kita merasa nggak ada apa-apanya, semakin Tuhan pilih hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan begini, ayat 13. Tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Masih ngeles lagi. Nah ini karakter kita, betul. Kita ngomong dari sini nggak mempan, kita masuk ke sini. Nanti Tuhan bilang begini, kita masuk ke sini. Please, yakin mau terus-terusan ngeles sama Tuhan, ya. Tuhan katakan begini, ayat 14a. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tidak main-main. Jangan sampai buat Tuhan murka. Kalau Tuhan masih memilih kita hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan, engkau bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau bisa melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Melalui rumah pun kita bisa. Terus terang, seperti saya sekarang ini, saya berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Memang saya ada di rumah, saya nggak keluar, ya. Tapi saya bisa jadi berkat bagi teman-teman melalui Instagram ini. Saya percaya setiap kita punya potensi yang berbeda. Mungkin engkau punya nasihat, melalui engkau punya doa, engkau punya nyanyian, apapun, ayo do something. Karena waktu kita jadi partner kerja Tuhan itu luar biasa. Sebagai ayat terakhir, ya, jangan jual mahal kepada Tuhan. Ingat, sebagai ayat terakhir, 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Wow, kalau saya terus terang, saya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya terus terang, saya melihat ini, saya bilang, Tuhan, aku mau tetap bersama-sama dengan Engkau, sertai aku Tuhan. Caranya bagaimana? Responi panggilan Tuhan. Jangan sok jual mahal. Mungkin kau berkata, Bu Indi, saya bukan pendeta. Saya juga bukan pendeta. Bu Indi, saya masih orang bisnis. Saya juga orang bisnis. Bu Indi, saya juga punya kegiatan. Saya juga ibu rumah tangga. Saya juga ibu rumah tangga. Bu Indi, saya juga punya ini dan punya ini. Saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Tapi kenapa bisa? Bisa. Kalau kita mau, Tuhan akan berikan tongkat komando itu pada kita semuanya. Waktu kita punya tongkat komando, ada hikmat yang Tuhan akan berikan pada kita. Kita bisa memilah-milah waktu kita. Kapan kita untuk memuliakan Tuhan, kapan kita untuk bisa mengurus anak-anak, kapan kita untuk bisa ini. Semua bisa dilakukan. Karena Allah kita adalah Allah yang super duper pinternya luar biasa. Hikmat Tuhan tuh gak terselamin. Dikatakan lebih dalam daripada lautan, lebih tinggi daripada langit, lebih luas daripada samudera. Wah, intinya gak main-main. Makanya tadi katakan Musa pakai 3 alasan. Pertama, karena dia trauma. Please, trauma itu bukan daripada Tuhan. Mungkin engkau pernah mengalami penolakan sebelumnya. Daripada hanya mengingat ke belakang, katakan, Tuhan, aku pernah ditolak karena dulu aku tanpa Engkau. Tapi bersama dengan Tuhan, aku pasti akan mengalami perkara besar. Yakin dan percaya. Kedua, kelemahan-kelemahan kita. Mungkin engkau petak lidah, mungkin engkau tidak bisa ngomong, mungkin engkau punya kekurangan, penampilan kurang oke, atau mungkin pengetahuan kurang, atau ekonomi kurang. Gak ada masalah sama Tuhan. Tuhan gak pernah cari orang yang sempurna. Tuhan cari Maria dari istri tukang kayu. Tuhan cari Petrus, penjala ikan. Tuhan cari siapa? Paulus, pembunuh kelas kakap. Intinya Tuhan bisa cari siapapun, karena dalam kelemahan kita ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan, ya, jangan banyak ngeles lagi. Jangan bilang carilah orang lain. Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita. Jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Seringkali kita seperti itu, disuruh doa, ayo doa, aduh jangan saya, dia aja, please deh. Kalau engkau sudah dipilih, kenapa sih banyak gaya, ya? Waktu kita masih jual mahal, kita akan sangat rugi. Karena ingat, dunia dengan segala yang ada di dalamnya itu akan lenyap. Tapi waktu kita ikut dalam rencana Tuhan, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan berkati.
Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran. Ada 3 hal tadi tentang kisah Rasul. Yang pertama adalah tentang bahwa dikatakan Bapa bahwa di sini kami harus menjadi orang yang kepo tapi orang yang action. Bukan hanya kepo sekedar komentator, kepo hanya sekedar pengen tahu, apalagi kepo hanya cuma menggosip. Bukan itu Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi Bapa bahwa ternyata rupanya Engkau juga mau Bapa supaya setiap kami Bapa untuk kami juga Bapa, untuk kami juga meresponi panggilan-Mu Bapa, karena kami percaya waktu Engkau manggil kami, Engkau sudah memilih kami, bahkan dari mulai kandungan Engkau sudah pilih kami. Dan yang ketiga Bapa, biar Engkau juga pakai kami Bapa sebagai pribadi-pribadi yang tadi dikatakan, maafkan saya ya, saya lupa yang ketiga dikatakan tadi adalah bahwa kita untuk mau menjadi pribadi-pribadi yang pribadi-pribadi yang dikatakan yang kami mau tetap dalam keadaan one accord Tuhan, sehati Bapa. Karena waktu kami tidak punya kesatian Bapa, ini membuat kami kalah melawan si jahat. Si jahat panggil 7 jenderalnya sementara kami terpecah belah Bapa. Ingatkan kami Bapa bahwa virus yang namanya SEA yang super ego abis supaya dihancurkan dalam hidup kami. Biar kami belajar boleh menerima, pasangan kami menerima, orang-orang yang di sekitar kami menerima satu sama lain, saling maafkan, saling melupakan, dan saling menerima apa adanya, dan saling support. Itu yang membuat kami boleh tetap dalam kesatian, one accord Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati juga untuk usaha kami, berkati juga untuk kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kehidupan kami. Dan nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati.